Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Rahmawati, NIM 210101046. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah atau BBLR di Puskesmas X Bantul. Untuk abstraknya, the relationship of the nutritional status of pregnant woman with the incidence of low birth weight at the X Bantul Health Center. Untuk backgroundnya, the nutritional status of pregnant woman is necessary in relation to fetal growth. Pregnant mother with poor nutritional status cause the supply of nutrients to their child to decrease, causing brain growth to be disrupted and the baby's weight to be low or small. Objective this study is to analyze the relationship between the nutritional status of pregnant women and the incidence of low birth weight at Puskesmas X Bantul. Method the design of this research is analytical, observational, with a cross-sectional correlation approach. The population in this study were babies at X Bantul Health Center for the period April June 2004, totaling 150. The total sample for this study was 109 respondent using the proportionate random sampling technique by looking at secondary data, namely in the mother's cohort register book and the baby's cohort register book, then recorded on the research observation sheet. The variable in this research are the independent variable, the nutritional status of pregnant woman, and the dependent variable, the incidence of low birth weight. Data analysis used in this research was the Chi-square test. Research result, the Chi-square statistical test obtained there is a relationship between the nutritional status of pregnant woman and the incidence of low birth weight at Puskesmas X Bantul. Conclusion, the better the nutritional status of pregnant woman, the lower the incidence of low birth weight. Keyword nutritional status, low birth weight, pregnant woman. Kemudian untuk daftar isinya ada halaman persetujuan, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, keaslian penelitian. Kemudian di bab 2, tinjauan pustaka, yang pertama ada kajian teori, ada status gizi ibu hamil, bayi baru lahir normal, berat badan lahir rendah atau BBLR, kemudian hubungan status gizi dengan kejadian BBLR, kemudian ada tinjauan islami, kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Kemudian bab 3, metode penelitian, ada rancangan penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, alat dan pengumpulan data, metode pengolahan data, analisa data, dan etik penelitian. Kemudian ada daftar pustaka. Untuk daftar tabelnya ada keaslian penelitian, klasifikasi status gizi berdasarkan lila, definisi operasional. Kemudian untuk daftar gambarnya ada pita lila, kerangka teori, kerangka konsep. Untuk daftar lampirannya ada lampiran 1 inform, kemudian lampiran 2 konsen, lampiran 3 lembar observasi, dan yang keempat ada lukuk penelitian. Bab 1 latar belakang.
Menurut data WHO, angka bayi berat lahir rendah di seluruh dunia berjumlah lebih dari 20 juta bayi berat lahir rendah setiap tahunnya dan sekitar 96,5% terjadi di negara berkembang. Menurut data Departemen Umum Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 34 provinsi di Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 111.719 atau 2,5% bayi baru lahir dengan masalah berat badan lahir rendah. Prevalensi BBLR di DIY menurut laporan Dinas Kesehatan dari 5 kabupaten. 5,7% dengan urutan Kulon Progo, 7,5%, Gunung Kidul 6,2%, Yogyakarta 6,1%, Sleman 5,3%, dan Bantul 4,9%. BBLR memiliki risiko tinggi untuk kematian dalam minggu pertama kehidupannya karena organ mereka belum matang sepenuhnya dan mereka rentan terhadap infeksi dan pernapasan yang buruk. Komplikasi pernafasan, BBLR memiliki risiko tinggi mengalami sindrom distres pernafasan di mana paru-paru mereka belum berkembang dengan baik, sehingga mereka memerlukan perawatan pernafasan intensif gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan BBLR cenderung mengalami pertumbuhan yang tertunda dan mungkin mengalami masalah pertumbuhan selama masa kanak-kanak. Ada masalah nutrisi, kesulitan dalam menyusu, atau menerima makanan dengan baik, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kemudian masalah neurologis, BBLR memiliki risiko tinggi mengalami gangguan neurologis seperti cerebral palsy atau gangguan perkembangan lainnya. Masalah kesehatan jangka panjang, BBLR berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan jangka panjang yang termasuk seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan gangguan perkembangan mental. BBLR tidak ditangani dapat memiliki dampak negatif seperti kematian neonatal. Adapun faktor-faktor yang dapat mengakibatkan bayi BBLR diantaranya adalah status gizi ibu, anemia ibu, usia ibu, paparan merokok, faktor genetik, pertumbuhan janin yang tertunda, paparan terhadap zat-zat yang berbahaya. Status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi terhadap status gizi janinnya. Asupan makanan ibu hamil dapat masuk ke janin melalui tali pusat. Terpenuhinya kebutuhan zat gizi janin terkait dengan perhatian asupan gizi dari makanan yang adekuat agar tumbuh kembang janin berlangsung optimal. Status gizi ibu hamil yang buruk dapat menyebabkan berkurangnya volume darah atau curah jantung yang tidak mencukupi, sehingga akan mempengaruhi aliran darah ke plasenta sehingga menyebabkan ukuran plasenta mengecil dan kemungkinan mengganggu sumber nutrisi plasenta bagi ibu, bagi janin, sehingga bayi lahir dengan BBLR. Pada penelitian yang berjudul Adverse Maternal Nutritional Status Effect Birth Weight Among Rural Mothers of Maharashtra yang menggunakan sampel 204, hasil penelitian ini didapatkan bahwa antropometri ibu yang merupakan di usia kehamilan 0-13 minggu mengakibatkan BBLR. Hal ini sesuai dengan penelitian Nunik Ningtyasari 2019. Total 40 responden pendidikan usia dan sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi gizi ibu hamil. Keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan calon anak yang dilahirkannya. Hal ini pentingnya peran bidan dalam pencegahan BBLR. Yang pertama, edukasi dan konseling. Bidan dapat memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya nutrisi yang seimbang, perawatan prenatal yang tepat, dan perilaku sehat selama kehamilan. Pemeriksaan prenatal teratur, bidan akan melakukan pemeriksaan prenatal teratur untuk memantau perkembangan kehamilan, pertumbuhan janin, dan kondisi kesehatan ibu. Pencegahan infeksi, bidan dapat memberikan informasi tentang cara mencegah infeksi selama kehamilan, seperti menghindari paparan terhadap penyakit menular,
Kemudian bidan akan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko BBLR seperti merokok, konsumsi alkohol, atau riwayat kehamilan komplikasi sebelumnya. Penting untuk memahami bahwa pencegahan BBLR melibatkan upaya yang komprehensif dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, termasuk dokter dan perawat. Selain itu, menerapkan praktik-praktik kesehatan yang sehat dan mendapatkan perawatan prenatal yang baik sangat penting dalam upaya pencegahan BBLR. Sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Menkes 320/2020 tentang standar pelayanan kebidanan. Bidan harus memberikan pelayanan yang komprehensif dan manusiawi berdasarkan pendekatan manajemen pelayanan kebidanan yang berbasis bukti. Sesuai dengan kewenangan keputusan Menteri, promosi dan pencegahan aspek fisik, psikologis, emosional, sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan termasuk tindakan pengobatan dan rehabilitasi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Menkes 295/2018 Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tindakan Resusitasi, Stabilisasi, dan Transfer BBLR yang selanjutnya disebut PNPK BBLR merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan kelompok profesi terkait. Upaya pencegahan BBLR memerlukan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran utama dalam mengkoordinasikan upaya ini untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan bayi yang belum lahir. Hasil penelitian pendahulu oleh Ningtyasari 2019 yang berjudul Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian BBLR di PMB Johana Widijati, Kabupaten Tulungagung, Desa Sidirejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini observasional, cross-sectional, desain deskriptif, variabel independen status gizi ibu hamil, dependen berat badan bayi yang dilahirkan di PMB Johana Widijati dilaksanakan 1 Oktober sampai 15 Desember 2019 menggunakan purposive sampling dan data riwayat status gizi ibunya saat hamil. Sampel 40 responden, hasil penelitian nilai P 0,023 kurang dari 0,05. Keadaannya diterima yang berarti ada hubungan pendidikan, usia, dan sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi ibu hamil. Keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan calon anak yang dilahirkannya. Keadaan wanita sebelum dan saat kehamilan sangat mempengaruhi kondisi ini. Untuk rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dipeneliti yaitu apakah ada hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Untuk tujuannya, tujuan umum untuk mengetahui hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Kemudian untuk tujuan khusus diketahuinya status gizi ibu hamil, diketahuinya kejadian bayi berat lahir rendah. Untuk manfaatnya, bagi Puskesmas X Bantul dapat dijadikan sumber informasi sebagai pemecahan menurunkan angka kejadian BBLR. Kemudian bagi ibu hamil dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi ibu hamil mengenai status gizi ibu ketika hamil agar dapat segera memenuhi nutrisinya untuk menurunkan angka kejadian BBLR. Bagi institusi pendidikan untuk menambah wawasan dan pembaruan informasi terkait dengan kasus BBLR serta dapat menambah referensi. Untuk bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan variabel dan metode yang berbeda. Untuk ruang lingkup materi penelitian ini mengenai status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR. BBLR, kondisi berat badan bayi lahir yang di bawah kisaran kurang dari 2.500 gram. Ruang lingkup tempatnya ini dilakukan di Puskesmas X Bantul. Untuk ruang lingkup waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai Juni tahun 2024. Keaslian penelitian yang pertama,
oleh Mia Aldini tahun 2022 yang berjudul Hubungan Status Gizi Ibu dan Jarak Kelahiran dengan Kasus Berat Badan Lahir Rendah di RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda, populasi 126, sampel 104, teknik sampling purposive sampling, desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional, alat instrumen format tabel, uji statistik Spearmans. Kemudian untuk penelitian yang kedua, Nunik Nintiasari Hyang Al-Kudusa tahun 2019, judul Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian BBLR di PMB Johana Widijati Kabupaten Tulungagung, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, populasi sebanyak 43, sampelnya 40, teknik samplingnya purposive sampling, desain penelitian observasional cross-sectional, desain deskriptif, alat instrumen accidental, kemudian uji statistiknya chi-square. Kemudian untuk penelitian yang sekarang dilakukan pada tahun 2024 yang berjudul Hubungan Status Gizi Ibu Hamil dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah atau BBLR di Puskesmas X Bantul, populasinya sebanyak 150, sampelnya ada 109, teknik samplingnya probability sampling, kemudian desain penelitiannya observational analitik dengan pendekatan cross-sectional correlation, alat instrumennya lembar observasi, uji statistik chi-square. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada kajian teori status gizi ibu hamil, definisinya yaitu suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh ibu hamil sebagai akibat pemasukan konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang digunakan oleh tubuh sebagai kelangsungan hidup dalam mempertahankan fungsi-fungsi organ. Status gizi ibu hamil dapat diketahui dari pengukuran lingkar lengan atas. Kebutuhan gizi ibu hamil menurut Anitya 2022 sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan energi yang dibutuhkan ibu hamil 27.000 sampai 80.000 kalori per harinya. Energi yang digunakan janin untuk pertumbuhan dan perkembangan yaitu 50 sampai 95 kalori per kilogram per hari atau sekitar 175 sampai 350 kalori per hari. Sumbernya dapat diperoleh seperti mengkonsumsi beras, jagung, gandum, kentang, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu. Untuk karbohidrat dibutuhkan sekitar 50-60% dari total energi yang dibutuhkan. Sumbernya seperti pati, serat, seperti nasi, sereal, roti, pasta, jagung, sagu, singkong, dan ubi jalar. Kemudian ada protein. Protein yang dibutuhkan sekitar 170 gram per hari. Kemudian ada lemak. Lemak adalah zat gizi berperan penting pada perkembangan janin dan pertumbuhan pasca lahir. Kemudian ada vitamin dan mineral. Vitamin membantu berbagai proses dalam tubuh seperti pembuahan dan pembentukan sel baru. Kemudian mineral berperan dalam berbagai tahap proses metabolisme dalam tubuh termasuk pembentukan sel darah merah dalam pertumbuhan serta pertumbuhan tulang dan gigi. Adapun dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Kekurangan gizi selama kehamilan dapat berdampak negatif bagi ibu dan janin. Bayi dengan BBLR merupakan salah satu dampak dari ibu hamil yang menderita status gizi kurang atau juga kurang energi kronis. Ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin. Yang pertama terhadap ibu, status gizi buruk pada ibu hamil akan memiliki resiko dan komplikasi pada ibu antara lain anemia, perdarahan berat, badan ibu tidak akan bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Kemudian terhadap persalinan, mungkin akan mengalami persalinan sebelum waktunya yaitu prematur. Adapun perdarahan setelah persalinan serta persalinan dengan operasi cenderung meningkat.
terhadap janin, yaitu kekurangan gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum, dan lahir dengan BBLR. Kemudian ada pun faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil. Menurut Anitia 2022 diantaranya kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan. Kemudian status ekonomi, ada pengetahuan zat gizi dalam makanan. Yang keempat status kesehatan, yang kelima aktivitas, kemudian ada berat badan, kemudian ada umur. Selanjutnya penilaian status gizi ibu hamil. Penilaian status gizi ibu hamil ada yang pertama dengan cara mengukur lingkar lengan atas. Pengukuran lila tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran lila dapat dilakukan oleh siapa saja. Tujuan pengukuran lila mencakup masalah HUS baik ibu hamil maupun calon ibu dan masyarakat umum. Tujuannya mengetahui status gizi pada ibu hamil maupun calon ibu untuk menipis wanita yang beresiko melahirkan BBLR, meningkatkan perhatian dan kesadaran masyarakat agar lebih berperan dalam penanggulangan status gizi. Kemudian mengembangkan gagasan baru di kalangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, meningkatkan peran petugas lintas sektoral dalam upaya perbaikan gizi WUS yang menderita gizi kurang, mengarahkan pelayanan kesehatan pada kelompok sasaran WUS yang menderita gizi kurang. Pengukuran lila dengan menggunakan pita lila dengan ketelitian 0,1 cm dan ambang batas lila WUS di Indonesia adalah 2,3 cm. Apabila kurang, artinya wanita tersebut gizi kurang dan diperkirakan akan melahirkan bayi BBLR. Kemudian tabel 2 ada klasifikasi status gizi berdasarkan lila. Apabila kurang dari 23,5 cm, berarti status ibu gizi kurang. Apabila lebih sama dengan 23,5 cm, berarti gizi baik. Yang kedua ada bayi baru lahir normal. Neonatus merupakan bayi yang pertama kali mengalami proses kelahiran dan harus beradaptasi dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin. Bayi baru lahir normal merupakan berat badan lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram dan lahir dengan kondisi sehat atau tanpa cacat bawaan menurut Oktaviani Khairunisa dan Widya Juliarti 2022. Berat badan lahir rendah atau BBLR yang ditimbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Berat badan lahir rendah merupakan bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. BBLR masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan secara global karena dampak jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan. Klasifikasi BBLR sebagai berikut. Yang pertama menurut harapan hidupnya. Yang pertama ada BBLR dengan berat lahir 1.500 sampai 2.500 gram. Kemudian ada BBLSR dengan berat lahir 1.000 sampai 1.500 gram. Kemudian ada BBLER dengan berat lahir kurang dari 1.000 gram. Yang kedua ada menurut masa gestasinya. Yang pertama prematuritas murni bayi dengan masa kehamilan kurang dari 37 minggu. Kemudian untuk yang kedua ada dismaturitas, bayi lahir dengan berat badan kurang dari berat badan yang seharusnya untuk usia kehamilannya. Yang pertama ada, kemudian selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya BBLR. Yang pertama ada usia ibu, wanita dengan usia kurang dari 20 tahun memiliki rahim serta panggul yang belum matang secara sempurna sehingga akan meningkatkan terjadinya BBLR.
Pada ibu hamil usia kurang dari 20 tahun, selain perkembangan organ produksi yang belum matang dan fungsi fisiologis yang belum optimal, sedangkan kehamilan ibu usia lebih dari 35 tahun juga dianjurkan karena mulai usia ini akan sering muncul penyakit seperti hipertensi, tumor jinak, dan penyakit degeneratif lainnya. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan merupakan eh, salah satu parameter status ekonomi yang mempengaruhi outcome pelayanan kesehatan. Dengan pendidikan tinggi, derajat hidup mereka dapat meningkat. Wanita yang berpendidikan tinggi akan mencerminkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada status gizi ibu. Gizi adalah hal yang sangat penting bagi ibu maupun janin karena makanan yang masuk ke tubuh ibu akan disalurkan ke tubuh janin. Kemudian ada anemia. Yang kelima riwayat penyakit. Selanjutnya ada paritas. Kemudian ada jarak kehamilan. Kemudian ada dampak BBLR. Yang pertama dalam jangka pendek, yaitu ada gangguan metabolik. Yang pertama hipotermi, kemudian hipolikemia, kemudian masalah pemberian ASI, kemudian ada gangguan imunitas, gangguan imunologik, kemudian ada ikterus, gangguan pernafasan. Yang pertama ada sindroma gangguan pernafasan, kemudian ada asfiksia, kemudian yang ketiga pneumoperiodik atau henti nafas, kemudian ada gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama perdarahan, yang kedua anemia, kemudian kejang. Gangguan cairan dan elektrolit, yang pertama gangguan eliminasi, yang kedua ada gangguan pencernaan, yang ketiga ada gangguan elektrolit. Untuk dampak jangka panjangnya, yang pertama masalah psikis. Ada gangguan perkembangan dan pertumbuhan, gangguan bicara dan komunikasi, kemudian ada gangguan neurologis dan kognisi, kemudian ada masalah fisik. Yang pertama penyakit paru kronis, kemudian yang kedua gangguan penglihatan, yang ketiga kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Pencegahan terjadinya BBLR yang pertama lakukan kunjungan ANC secara rutin dari kunjungan 1 sampai kunjungan ke-4 kali selama hamil dimulai. Yang kedua mengikuti penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri selama kehamilan. Yang ketiga, hendaknya ibu dapat merencanakan kehamilan pada umur reproduksi sehat dari 20 sampai 35 tahun. Kemudian yang keempat, perlunya dukungan sektor lain yang bersangkutan untuk turut berperan dalam meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar mereka dapat meningkatkan kasus terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama kehamilan. Kemudian hubungan status gizi dengan kejadian BBLR. Status gizi ibu hamil merupakan hal yang penting karena pada masa kehamilan ibu membutuhkan tambahan energi serta zat lain dibandingkan individu normal karena meningkatkan metabolisme energi pada masa kehamilan. Apabila terjadi malnutrisi pada cadangan nutrisi ibu hamil, maka tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk tumbuh kembang janin dan ibu. Pada kondisi ini dikhawatirkan plasenta tidak dapat berkembang secara optimal sehingga tidak mampu mensuplai zat gizi yang cukup untuk kebutuhan janin dan akan beresiko terjadi BBLR. Tinjauan Islami dalam ajaran agama Islam juga dijelaskan bagaimana manusia itu harus memperhatikan gizi yang baik dan makanan yang halal dan baik bagi kesehatan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kemudian ada kerangka teori, variabel terikatnya merupakan BBLR bayi berat lahir rendah yang disebab adapun faktor penyebabnya yaitu usia ibu, pendidikan, status gizi ibu hamil, anemia, riwayat penyakit, paritas, jarak kehamilan. Yang BBLR ini akan berdampak atau mengakibatkan infeksi, sindroma kematian bayi mendadak, sindroma gangguan pernafasan, kelainan jantung kongenital, hipotermi, hipoglikemia.
Sumber Lia Idealistina dan Donata Ella 2018. Kemudian ada kerangka konsep, merupakan kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Di sini ada faktor yang mempengaruhi BBLR, kemudian kejadian BBLR, dan dampaknya. Kemudian hipotesis merupakan suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara variabel yang diharapkan dapat menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian. Untuk H-nya ada hubungan status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR, H0-nya tidak ada hubungan status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, cara terstruktur untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Desain penelitian ini menggunakan observational analitik dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel penelitian ini yaitu status gizi ibu hamil, kemudian variabel dependent merupakan variabel yang ditentukan dari variabel lain. Variabelnya adalah kejadian BBLR, kemudian variabel pengganggunya ada usia ibu, pendidikan, anemia, riwayat penyakit, dan paritas, kemudian ada jari kehamilan. Kemudian definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik yang diamati dari sesuatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati atau diukur itulah yang merupakan kunci definisi operasional. Variabel yang pertama, status gizi ibu hamil, merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil. Indikator lila ibu pada buku register kohort, alat ukurnya lembar observasi, skalanya nominal, hasil ukur. Apabila lila kurang dari 23,5 cm berarti gizi kurang. Apabila lila lebih dari sama dengan 23,5 sama dengan gizi baik. Kemudian untuk variabel yang kedua ada kejadian BBLR adalah suatu kemungkinan terjadinya berat badan lahir rendah. Berat badan saat bayi lahir 1 jam pertama sesudah lahir pada buku register kohort bayi. Kemudian alat ukur atau instrumennya lembar observasi, skalanya nominal, hasil ukur apabila berat badan lahir kurang dari 2.500 berarti BBLR, dan apabila berat badan lahir lebih dari sama dengan 2.500 gram berarti tidak BBLR. Untuk populasinya, populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi penelitian ini berjumlah 1000 yang berjumlah 150 responden. Kemudian untuk sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Adapun kriteria yang ditetapkan oleh peneliti, kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian. Bayi yang berat badan lahirnya tercatat di buku register kohort bayi, ukuran lila ibu yang tercatat di buku register kohort bayi, bayi lahir dengan kondisi hidup. Kemudian ada kriteria eksklusi, mengeluarkan atau menghilangkan subjek yang tidak memenuhi kriteria. Yang pertama ada bayi pindahan atau tidak terlahir di Puskesmas X Bantul, catatan kohort yang tidak tercatat dengan jelas. Kemudian besar sampelnya ini menggunakan rumus Slovin yang berjumlah 109 responden. Kemudian teknik sampling merupakan yang digunakan untuk pengambilan sampel. Teknik yang digunakan peneliti ini yaitu probability sampling dengan metode proportionate random sampling. Kemudian alat instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, status ibu hamil, dan pengukuran berat badan bayi lahir yang telah disusun oleh peneliti. Terdapat ibu, identitas ibu, ada nama, usia, paritas, dan jarak kehamilan. Kemudian lila ibu dalam satuan sentimeter beserta kategorinya dan berat badan saat lahir.
beserta kategorinya. Kemudian metode pengumpulan datanya ini dilakukan dengan data sekunder. Sumber yang telah ada seperti jurnal, lembaga, laporan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari buku register kohort ibu dan buku register kohort bayi Puskesmas X Bantul untuk mendapatkan data terkait prevalensi BBLR serta ukuran lila ibu saat hamil dan berat badan bayi saat lahir. Kemudian metode pengolahan data ada editing, kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formular atau kuesioner. Kemudian yang kedua coding atau pemberian data ialah mengubah data pembentukan kalimat atau huruf menjadi data atau bilangan. Yang pertama ada status gizi ibu hamil, 0 sama dengan gizi kurang, 1 sama dengan gizi baik. Kemudian BB bayi lahir, 0 sama dengan BBLR, 1 sama dengan tidak BBLR. Kemudian entry data adalah kegiatan memasukkan data responden yang berupa kode yang telah ditentukan peneliti ke dalam program atau software komputer SPSS. Yang keempat, cleaning merupakan pengecekan data untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan dalam masukan dan kode. Ketidaklengkapan data kemungkinan melakukan pembetulan atau koreksi. Kemudian yang kelima, tabulating merupakan data yang telah diolah dan dijadikan tabel sehingga dapat mempermudah dalam membaca. Analisa data merupakan kegiatan mengkategorikan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Adapun data yang dianalisis, yang pertama analisa univariat yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan karakter. Analisis univariat dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi dan presentase yang meliputi usia ibu, paritas, jarak kehamilan, status gizi ibu hamil, dan berat badan bayi lahir. Kemudian ada analisa bivariat digunakan untuk menguji hipotesis dengan menentukan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Analisa bivariat dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian BBLR menggunakan uji statistik korelasi chi-square. Kemudian ada etik penelitian. Masalah etik penelitian, terutama bidang kebidanan, merupakan hal yang sangat penting dikarenakan peneliti kebidanan berhubungan langsung dengan manusia, maka etik dalam penelitian sangat diperhatikan. Yang pertama, anonymity atau tanpa nama. Peneliti menjaga kerahasiaan identitas responden dalam penelitian dengan cara tidak mencantumkan nama lengkap responden pada lembar observasi, tetapi lembar tersebut hanya mencantumkan nama inisial dan diberi kode. Kemudian yang kedua, kerahasiaan confidentially. Peneliti akan menjaga kerahasiaan responden dalam penyajian data penelitian sebagai tanda menghargai hak responden. Selanjutnya ada daftar pustaka. Kemudian yang ada lembar 1, lampiran 1 inform, kemudian lampiran 2 konsen, kemudian lampiran 3 lembar observasi, kemudian lampiran 4 ada logbook penelitian. Baik, cukup sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.